Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, di demo hari ini begitu ya, masa minta Jokowi tak cawi-cawi masalah Pilpres ini. Betul begitu ya. Kalau seorang presiden dibiarkan cawi-cawi masalah ini, terus muncul spekulasi, intervensi di berbagai institusi ya, bisa saja Pak Jokowi tinggal memerintahkan si A, si B, dan si C begitu kan untuk memenangkan salah satu calon. Bisa saja seperti itu begitu. Berawal dari cawi-cawi inilah, kalau dengan alasan bangsa dan negara, siapa sih yang kemudian tidak ingin memperjuangkan bangsa dan negara begitu kan? Seperti Anies Baswedan misalnya. Apakah Anies Baswedan akan menjerumuskan bangsa kita? Saya rasa tidak begitu, karena ini adalah anak bangsa. Pak Jokowi jangan jangan terjerumus dengan orang-orang di sekitarnya begitu, yang mengatakan bahwa ya kalau bukan orang Indonesia tidak boleh menjadi presiden, tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena kakek Anies Baswedan memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita juga begitu kan. Itu kan harus hormati begitu ya. Ya, daripada orang-orang yang kemudian punya spekulasi lalu kemudian para buzzer dan cebong di situ nimbrung begitu dengan kata-kata Yaman dan sebagainya begitu, jangan dihiraukan. Inilah demokrasi kita. Anies Baswedan hanya ingin merubah bangsa kita, memberikan kebebasan kepada siapapun, mempunyai hak kepada siapapun untuk menjadi calon presiden begitu kan. Karena banyak sekali beredar video-videonya yang kemudian yang menuduh Anies Baswedan itulah bukan orang Indonesia asli dan sebagainya begitu. Tidak perlu seperti itu. Toh walaupun orang asli Indonesia kok banyak melakukan korupsi, kok banyak melakukan kekerasan begitu kan, bahkan ya banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak ditindak begitu ya, seperti kasus Sambo dan sebagainya. Kita lihat saja, publik sudah muak dengan adanya penegak hukum yang sekarang seolah-olah yaitu tumpul ke atas begitu ya. Ya, kita lihat saja bagaimana perkembangan hari ini begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Demo kantor Gubernur Sumut, masa minta Jokowi tak cawi-cawi Pilpres ya. Sekarang sudah di demo begitu. Ini ya, Anies Baswedan adalah gelar baru bagi Jokowi. Saat Jokowi sendiri mengaku ia sedang cawi-cawi, Jokowi tidak perlu mengurusi siapa yang akan menjadi presiden nanti. Karena itu tidak ada dalam pekerjaan seseorang presiden ya. Cawi-cawi Jokowi tentu akan menimbulkan masalah baru. Betul begitu kan. Seorang presiden sudah tidak punya kepentingan, sudah menjabat 2 periode, seharusnya kan menjaga menjaga marwah, bagaimana harus masyarakat Indonesia menghormati Pak Jokowi, kan begitu logika kita begitu. Ya, kalau seperti ini terus ya, bagaimana nanti begitu kan untuk mengurus bangsa kita begitu kan. Ya, kok seolah-olah berada dengan Pak Jokowi begitu kan. Apakah ya kalau ingin menjadi presiden lagi ya mana mungkin, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya Pak Jokowi tidak harus ikut-ikutan masalah ini begitu kan, karena dia sudah tidak punya kepentingan mau siapapun untuk menjadi calon presiden begitu kan. Seolah-olah bangsa kita ini, kalau Pak Jokowi cawi-cawi masalah politik hari ini, seolah-olah bangsa kita itu diatur oleh Pak Jokowi begitu kan. Sedangkan Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Petugas partai itu harus nurut kepada Bu Mega. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal orang-orang muncul spekulasi seperti itu begitu. Ya, wajar kalau ada orang-orang yang kemudian ingin mendemo itu begitu kan. Dan bahkan ya, ini menjadi bola liar ya, Pak Jokowi mengatakan akan ikut serta masalah cawi-cawi politik hari ini begitu kan. Saya rasa perkembangan inilah yang harus kita tahu, bahwa masyarakat ini jangan hanya dikorbankan begitu ya. Ini pasti muncul spekulasi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Mari kita baca beritanya seperti ini ya. Ini demo kantor Gubernur Sumut, masa minta Jokowi tak cawi-cawi Pilpres ya. Ada apa begitu ya? Ini sudah di demo begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia ya, puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara ya, Sumut ya, Medan ya, pada hari Rabu 31 Mei siang. Massa meminta agar Presiden Jokowi atau Jokowi ya tidak cawi-cawi dalam pelaksanaan Pilpres di 2024. Betul begitu kan. Kalau ikut-ikutan masalah cawi-cawi seperti itu bagaimana begitu kan. Bagaimana untuk mengurusi bangsa kita begitu kalau hanya ditentukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Siapapun presidennya kita harus hormati itu begitu. Semuanya toh pada anak bangsa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Seolah-olah Pak Anies Baswedan tidak restui untuk menjadi calon presiden. Menjadi calon presiden saja sudah seperti itu.
itu begitu. Bagaimana kalau sudah menjadi presiden lalu kemudian orang di framing seperti itu begitu ya. Kan kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Artinya selama ini kesalahan fatal kepada Pak Jokowi begitu ya untuk mengurus bangsa kita ya. Dan pada akhirnya Pak Jokowi ya tidak melihat hari ini bekerja kepada rakyat begitu kan. Justru dia bekerja bagaimana cawe-cawe, copras-capres begitu kan. Lalu kemudian nyinggung soal siapa yang menjadi calon presiden di situ begitu kan. Tentu kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Ganjar begitu kan. Ya inilah pada akhirnya orang berspekulasi seperti itu begitu. Bahkan ini disebutkan ya selain di depan kantor Gubernur Sumut ya Edi Rahmadi, masa aksi juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut. Kedatangan kami untuk meminta agar Presiden RI Jokowi tidak melakukan cawi-cawi dalam pelaksanaan Pilpres di 2024, kata koordinator aksi masa Aliansi Sumut untuk Perubahan ya untuk Muhammad Roni Al-Hadi di lokasi. Bahkan sebagai kepala negara ya, kepala pemerintahan tambahnya Presiden Jokowi seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong ya pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menjadi lebih baik tambahnya. Bahkan mereka menyatakan pergantian presiden merupakan hal yang normatif. Selain itu, sambungnya pelaksananya program-program pemerintah Jokowi bagi presiden selanjutnya merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan. Oleh karena itu katanya ya harusnya tidak perlu menjadikan Jokowi khawatir pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan. Bahwa kami menyuruhkan pemilu di 2024 itu damai ya, bahkan jujur ya dan diadil bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan. Kami menolak kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pemilu di 2024 karena akan merusak demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik, ujar Roni. Tak hanya itu, masa juga meminta agar pemilu legislatif di 2024 dilakukan secara profesional terbuka ya, proporsional ya, terbuka. Apabila pemilu 2024 dilaksanakan secara proporsional tertutup ya, maka akan menjadi presiden buruk dan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Betul begitu kan. Bagaimana mungkin rakyat akan memilih begitu dengan kondisi ya partai nomor 1, 2, 3 dan 4 dan 5 begitu kan. Dan bahkan rentan sekali orang yang punya uang bisa menyogok ya ketua partainya di situ begitu kan. Ketua DPC-nya di situ begitu kan, bisa saja seperti itu begitu. Ya pada akhirnya kita tahu bahwa dalam kondisi proporsional terbuka itu sudah baik, saya rasa perkembangannya seperti itu begitu. Wallahu alam, kalau memang ada sesuatu yang kita ubah ya kenapa kok bisa mau diubah ke tahun-tahun yang lama begitu ya. Bahkan tak hanya itu, masa juga meminta agar pemilu legislatif dilakukan secara profesional terbuka ya. Kami minta Gubernur Sumut agar menolak dilakukan pemilu tertutup. Kita akan ingin demokrasi menjadi kemunduran bagi kita ya, ingin demokrasi menjadi kemunduran bagi kita. Kami mau pemilu di 2024 digelar secara terbuka, biarkan masyarakat memilih, jangan ada intimidasi. Betul. Masa masyarakat sendiri yang ingin mau mendukung tiba-tiba dukungnya kepada orang lain? Karena tidak tahu begitu kan, yang dicoblos itu adalah partai, tidak tahu orangnya seperti apa begitu ya. Nomor urutnya berapa begitu kan, begitu logikanya begitu. Masa juga menolak adanya politisasi birokrasi dan aparat negara dalam pemilu di 2024. Karena itu, masa meminta agar seluruh masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi dan politik identitas dalam pemilu di 2024. Kami ingin agar tuntutan kami didengar. Jika tidak, kami akan memobilisasi massa ya. Lebih besar lagi kalau pemilu di 2024 dilakukan secara tertutup, kacau negara kita ya, bebernya. Betul begitu kan. Kenapa kok pemilu kok akan beralih ke zaman yang dulu begitu kan. Padahal kita sudah transparansi begitu kan, dan akuntabilitas yang sangat jelas di situ begitu ya. Ya wajar kalau masyarakat sudah muak dengan kondisi yang dulu begitu kan. Proporsional tertutup begitu kan ya. Dan sekarang zamannya itu zamannya transparan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.